Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua teman-teman yang jauh di sana, yang dekat di sini? Mudah-mudahan semuanya terus diberikan sehat walafiat dan rezekinya lancar. Amin ya rabbal alamin. Saya beberapa hari ini 2 hari tidak di depan kamera karena habis kejadian kemarin pernah ditabrak oleh sepeda motor. Alhamdulillah masih selamat dan masih sehat kembali. Kalau kita dengan Allah tidak lindungi, mungkin sudah tidak di depan kamera lagi. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala masih melindungi saya. Hidup ini titipan, dan semuanya itu tidak bisa menahan. Hidup ini adalah sesuatu yang harus disyukuri dan tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi kemarin, apa yang terjadi akan datang, dan juga kita besok akan bersama siapa, besok akan kita dengan di mana. Itu sebuah misteri dan ilahi. Kalau kita mau terus mengkaji ilmu jiwa, itu ilmu yang terus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan ini salam semuanya ya, sahabat-sahabat subscriber saya semuanya. Mudah-mudahan semuanya tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang sudah masuk ke pasal 22 ya. Saya ini ya kalau tidak istiqomah, tidak konten lah, tidak di depan kamera, saya ini kok kepikirannya ini khawatir ditunggu gitu deh. Karena bahkan kemarin ada yang tanya, ini bagaimana, ini pasal berapa, ada yang tanya begitu. Ya Allah, ya terima kasih ya kalau sekilas cerita-cerita ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan itu mudah-mudahan manfaat itu menjadi amal jariah dan menjadi amal baik khususnya kepada kita semua. Nah, sekarang ya masuk ke pasal 22. Pasal 22 ini adalah membahas tentang sholat, udur sholat. Jadi boleh atau dimaafkan kita tidak sholat atau karena udur. Nah, udurnya itu ada berapa? Ada 2. Nah, sholat ini adalah pondasi tiang agama, pondasi ketentuan agama yang harus kita jalankan, yang harus kita ikuti. Jangan ada yang bilang saya ini sudah wali, saya sudah kiai, saya sudah ini itu, terus kita tidak sholat. Itu namanya setan. Rasulullah pun tidak pernah meninggalkan sholat. Dan kelak ketika kita sudah mati, yang ditanyakan pertama kali itu sholat. Sholatmu bagaimana? Nah, begitu ya. Jadi sholat itu akan menentukan keselamatan kita kelak di akhirat. Dan semua sholat itu pasti dapat pahala ya. Dan sholat kita ketika diterima pasti dapat pahala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu wajib dan tidak ada tawar lagi. Jadi ketika kita mati, langsung yang kita tanya adalah sholat. Bahkan ada yang bilang, ada sebuah keterangan itu, kalau sholatnya bagus, baik, semua amalnya akan mengikuti. Walaupun kita ahli sedekah, ahli menolong, ahli dan lain-lain sudah, tapi kita tidak sholatnya bolong-bolong, bahkan sholatnya di akhir waktu, ya susah juga, pertanggungjawabannya nanti kita berat. Sholat itu merupakan hal yang utama yang harus kita lakukan. Kalau tidak sholat bagaimana? Semuanya akan terhisap, semuanya akan dihitung, semuanya akan ada catatannya dengan malaikat. Kita sholat itu kita laksanakan sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Ada duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, itu hikmahnya kalau kita sholat sampai tepat waktu, itu hati dan pikiran itu akan bahagia. Akan bahagia ketika pun lagi susah. Nah, ini rahasia ini ya. Ini rahasia. Jadi bisa dinikmati, bisa dirasakan lah bagi yang sudah mengalami itu. Ini susah tapi bahagia. Pola pikir dan hatinya itu
bahagia kalau kita sholatnya tepat waktu. Boleh tidak melaksanakan sholat itu ada dua alasan. Yang pertama adalah karena tertidur. Nah, jadi tertidur itu boleh tidak sholat apa? Karena tertidur, tapi wajib dikodok, ya. Tapi wajib diganti. Kalau nggak diganti bagaimana? Ya dosa. Karena sholat itu wajib. Dalam Islam itu ada 5, ya. Dalam Islam itu ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Nah, ya. Jadi 5 itu ada 5, ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu di anu itu apa namanya, kita harus memahami itu, harus tahu itu. Jadi kalau sholat itu wajib kita laksanakan. Kalau tidak sholat dosa. Itu yang pertama, ya. Yang nomor 2 adalah karena lupa itu sama dengan orang gila, ya. Orang gila itu kan lupa. Tidak sholat bagaimana? Tidak apa-apa, lupa sama dengan orang mati itu kan lupa sudah. Orang mati itu lupa. Ya, kenapa? Karena ruhnya dicabut, digotong, disolati, dimakamkan, itu lupa. Terus apakah masih wajib puasa? Tidak wajib sholat karena lupa. Orang gila tidak apa-apa lah sholat. Pertanyaan sekarang, nah kalau yang tidak sholat itu apakah itu termasuk orang lupa apa orang gila? Nah, itu pertanyaannya kan begitu. Yang sholat, terima kasih, itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu. Mudah-mudahan kita istiqomah melaksanakan sholat sampai ajal kita itu tiba. Karena sholat itu tidak ada tandingannya lagi, wajib kita laksanakan. Kalau kita tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk, tidak bisa duduk, harus sholat berbaring, sholat terlentang, sholat menengok kanan, menengok ke kiri, nah, miring ke kanan, miring ke kiri. Itu karena sakingnya kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Mungkin itu sudah untuk pasal 22. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan semuanya tetap diberikan sehat oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada semua keluarga, salam. Mudah-mudahan tetap semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini alhamdulillah ini sudah selesai hujan dan kondisi cerah. Terima kasih, kami akhirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.